Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk dalam rangka yaitu akad kredit ya, akad kredit di perumahan Puri Asri 3 Jonggol. Sebelum mulai akad kredit, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait apa aja yang boleh dilakukan setelah akad kredit, terutama masalah kayak renovasi rumah dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu. Bila mana nanti ada yang tidak paham atau belum mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang hari ini akan melaksanakan akad kredit. Perjuangan dari mulai survei, booking, menentukan lokasi, dan akhirnya ini titik terakhir kita untuk mendapatkan satu buah unit rumah di Puri Asri 3 ya. Dari mulai survei, booking, pemberkasan, dan ini titik terakhir kita akad kredit, perjanjian kita sama pihak bank. Ini rumah subsidi ya Bapak Ibu, cicilannya flat sampai lunas, gak ada perubahan cicilan. Poin yang pertama yang saya jelaskan soal langsung ke renovasi dulu deh. Boleh nggak rumah subsidi setelah akad kredit direnovasi? Jawabannya boleh. Tapi ada beberapa ketentuan, dalam arti kita habis akad kredit, rumahnya dirobohin, dibangun di dak 2 lantai, nggak boleh. Ya, itu terlalu mencolok ya. Terlalu mencolok bahwa ternyata kata orang pemerintah, ini orang punya duit gitu kan, ngapain bersubsidi. Nah itu. Sedangkan rumah subsidi ini itu untuk kalangan menengah ke bawah yang berpenghasilan UMR, UMK ya, seperti itu istilahnya, setara ya. Jadi yang boleh direnovasi itu seperti apa? Boleh nggak bikin dapur? Boleh. Boleh nggak bikin kanopi? Boleh. Yang tidak boleh merubah tampak depan. Selama kapan? Selama 5 tahun berjalan KPR. Setelah di atas 5 tahun berjalan KPR, bebas mau renovasi seperti apa ya. Itu ketentuan untuk masalah renovasi rumah subsidi. Jadi kita renovasinya renovasi sewajar-wajarnya aja, layaknya rumah subsidi ya. Yang kedua, biasanya rata-rata konsumen rumah ini tidak langsung ditempatin ya. Mungkin ada yang nunggu kontrakannya selesai, atau ada yang nunggu anak masuk sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan rumah subsidi ini ketentuan dari Menpora itu harus dihuni, ya kan? Untuk konsumen yang rumahnya belum bisa dihuni, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Yang penting rumahnya dirawat ya. Jangan sampai kita beli rumah lupa sama rumah kita yang beli nih. Tahu-tahu kita udah datang 5 tahun kemudian, alang-alangnya udah tinggi tuh, tinggi genteng. Nah itu yang tidak boleh. Khawatirnya apa? Nanti pada saat setahun sekali itu biasanya ada sidak dari Menpora, rumah-rumah yang kumuh atau mungkin yang tidak dihuni ya, kumuh ya, itu subsidinya dikhawatirkan itu akan dicabut oleh pemerintah karena jatuhnya investasi.
Sedangkan rumah subsidi itu tidak boleh diinvestasikan, walaupun bisa dibilang 20 atau 30% orang-orang investasi, tapi rumahnya dirawat. Mungkin bisa 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ditengokin rumahnya, ada alang-alang kita babat, kita kasih keset, kasih lampu, kasih gorden. Jadi walaupun rumahnya kosong, kesannya dihuni, terawat, ya. Itu saran dari saya. Menghindari subsidi kita dicabut sama pihak Menpora, tapi 0 sekian persen sih dari beberapa persen yang jarang. Yang penting pinter-pinter kita ngerawat rumah kita, ya. Yang berikutnya, boleh nggak rumah subsidi dilunasin sebelum waktunya? Boleh. Rumah subsidi di BTN Syariah ini kita kerjasama sama Bank BTN Syariah yang di Bogor, itu bisa dilunasin rumahnya setelah berjalan KPR 5 tahun. Ya, setelah berjalan KPR 5 tahun. Di sini utang pokok Bapak Ibu semua rata-rata 159.500.000 ya. Dengan asumsi cicilan estimasinya kurang lebih 1,2 jutaan atau 1,3 juta. Itu bisa dilakukan berjalan KPR setelah 5 tahun, bisa langsung dilunasin. Nah, untuk di BTN Syariah ini, itu dia bukan penalti ya. Kalau di BTN konvensional dia kena penalti 1% dari sisa pokok. Tapi kalau di BTN Syariah ini dia marginnya sangat kecil. Kalau saya lihat tadi itu sekitar 500 atau 600 ribuan. Jadi margin terakhir, margin itu keuntungan BTN terakhir di pelunasan pada saat kita mau pelunasan terakhir ya. Itu aja. Jadi sisa pelunasan misalkan sisa pokok ibu 140 juta misalkan. Nah, margin BTN terakhir itu berapa? Misalkan cuma 600 ribu. Itu yang ibu tambahin 600 ribu terakhir. Ya. Itu untuk pelunasan, dan itu dilakukannya kapan? Setelah berjalan KPR 5 tahun. Sebelum 5 tahun belum bisa, ya. Karena di atas 5 tahun itu udah nggak ada lagi sidak-sidak dari Menpora, dari bank atau apa, nggak ada. Sebenarnya kalau dari pihak bank sendiri dia tidak mempermasalahkan rumah mau direnovasi seperti apa, nggak ada masalah buat orang bank. Yang penting orang bank itu dibayar selesai deh, ya. Nah, untuk cicilan, bentar. Nah, ya oke, masuk ke komplain ya. Rumah subsidi ini ada retensi 3 bulan setelah terima kunci. Ya. Komplainan, retensi atau komplainan itu 100 hari kerja atau 3 bulan dari serah terima kunci. Nanti kunci kunci yang sudah kita pegang nanti sama pemerintah, sama developer, nanti kita infokan ke masing-masing konsumen oleh marketing atau admin saya untuk pengambilan kunci. Ya, setelah kunci Bapak Ibu pegang, di situ sudah terhitung setelah dari admin atau marketing saya menginfokan, Pak, Bu, kunci sudah bisa diambil, ya. Terhitung dari situ itu sudah retensi 3 bulan. Mungkin itu bisa seminggu besoknya atau seminggu kemudian bisa ambil kunci langsung ke pemasaran. Nanti pada saat pengambilan kunci, berarti Bapak Ibu dapat form komplain dari admin saya, form komplain. Di situ nanti Bapak Ibu lihat rumahnya masing-masing, kita masuk ternyata ada misalkan dinding retak atau genteng bocor, plafon bocor dan yang lainnya. Terkait kerusakan rumah itu nanti dituangkan di form komplain tadi yang nanti didapat ya. Apa aja yang termasuk kerusakan rumah itu diisi, misalkan keramik pecah atau dinding retak misalkan. Nah, nanti ada pembetulan ataupun dibetulkan lagi oleh pihak teknik kami yang di sini. Itu tanpa ada biaya sedikit pun ya. Nanti setelah selesai baru nanti kuncinya kita serahkan lagi ke Bapak Ibu semua. Dan itu waktunya cuma 3 bulan ya, atau 100 hari kerja dari serah terima kunci. Yang berikutnya, saat ini karena
waktu kita sudah sangat mepet sebenarnya, udah mau masuk lebaran, kita harus diuber untuk akad kredit. Mungkin untuk serah terima kunci ini paling lama itu, kalau untuk rumah ada sebagian yang belum finishing, ada 90%, tapi tetap kita over, ditargetkan 2 minggu berikutnya setelah akad ini rumah dipastikan 100% ready. Tapi hanya beberapa unit rumah aja ya, sekitar 5 rumahan apa 10 rumah kayaknya, soalnya dia depan belakang ya, dari G2 khususnya, karena ini akad G2 semua ya. Jadi untuk serah terima kunci itu mungkin 2 minggu, paling lama 1 bulan ya, paling lama 1 bulan kunci sudah bisa diterima. Ditargetkan sebelum lebaran sudah bisa terima kunci ya. Untuk cicilan ini kita semua melalui auto debit ya. Masing-masing Bapak Ibu semua sudah memiliki rekening tabungan BTN ya, BTN Syariah. Nah, per tanggal 17 cicilannya. Jadi kita tanggal akadnya ini kemarin tanggal 17. Jadi kalau BTN konvensional itu dia mau tanggal berapa aja akadnya, cicilannya tanggal 7. Tapi kalau untuk syariah ini per tanggal akad kita itu kemarin di tanggal 17. Sebelum tanggal 17 per bulan ya, setiap bulannya selama 15 tahun, 10 atau 15 tahun ke depan sesuai dengan PK yang di kontrak yang ada di PK. Sebelum tanggal 17 kita sudah masukin saldo cicilan kita. Tapi masukinnya jangan ngepas ya, karena mungkin di situ ada biaya administrasi biasanya sekitar 15 ribuan. Kalau cicilan kita mungkin 1,2 juta setengah atau 2,8 misalkan, masukin aja loh, bang, apa genapin 1.300.000 gitu kan. Intinya lebihin 20 atau 50 ribu dari nominal cicilan kita yang tertera di SP3K atau di PK ya. PK itu perjanjian kredit antara kita sama pihak. Oke, saat ini rumah yang mau diakadin ini kita belum ada listrik, tapi kita sudah mengajukan mungkin dalam sebelum lebaran ini mudah-mudahan sudah terpasang listriknya ya. Jadi setelah lebaran Bapak Ibu semua mungkin sudah bisa nempatin rumahnya. Semoga nggak ada kendala, semuanya kita diberi kelancaran. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, nanti di rekening Bapak Ibu semua itu ada saldo masuk senilai 1,7 juta. Itu dari developer, ya. Jangan ada satu konsumen pun yang mendebit atau ngambil uang itu ya, nggak boleh. Kalau diambil nanti Bapak Ibu gagal akad, karena itu biaya proses sudah ditanggung sama developer dan itu ditransfer ke rekening masing-masing, ke rekening Bapak Ibu semua. Jadi jangan kaget, ada duit nih ambil aja. Nah ya, jangan ya, nggak boleh ya. Soalnya itu buat biaya proses kita gebak ya. Untuk sertifikat ini dari developer kita sampai SHGB, sertifikat hak guna bangun ya. Namun di sini ini bisa kita tingkatkan bagi yang mau meningkatkan ke SHM ya. Sertifikat hak milik langsung nanti ke Bapak Notaris kita, Pak Triwibowo. Beliau akan mengurus semua berkas-berkas surat menyurat tentang sertifikat ya. Nah ini Pak Triwibowo nih. Biayanya berapa Pak? Biayanya 2 juta rupiah. Jadi bayarnya nggak ke kami, bukan ke developer, bukan ke bank juga, tapi langsung ke Pak Notarisnya, Pak Triwibowo. Jadi sertifikat nanti pada saat lunas itu udah SHM ya Pak Tri, begitu. Nah, jadi kalau ikut peningkatan hak milik ataupun PH ya, peningkatan hak itu SHM,
pada saat nanti sertifikat rumah yang sudah lunas, kita ngambil sertifikat nanti di Bank BTN Syariah Bogor, sertifikatnya sudah saya buat. Misalkan hari ini, waduh Pak, saya belum dapat ada duit nih hari ini buat bayar, masih sampai kapan sih waktunya? Sampai kapan Pak? 2 bulan ke depan masih bisa, ya. Dalam waktu 2 bulan ke depan, kalau Bapak Ibu mau meningkatkan KSHM, itu masih bisa ditingkatkan. Caranya gimana? Hubungin notaris langsung? Dikoordinir, nanti kita koordinir. Jadi Bapak Ibu semua, bila mana mungkin di hari ini tidak bisa untuk melakukan SHM, nanti masih ada waktu 2 bulan ke depan, bisa hubungi nanti admin kami ya, atau Mbak Nuni atau siapa, Pak saya mau melakukan SHM, nanti kita koordinir ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tadi yang saya jelaskan semua? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, sudah tidak ada yang ditanyakan, kita langsung mulai akad kreditnya. Ini nanti dipanggil satu per satu berdasarkan apa namanya absensi kita. Kita akan sama notaris dulu. Udah mulai. Boleh. Jadi nama yang saya panggil bisa maju ke depan. Suami istri, ajak suaminya, ajak istrinya, karena dua-duanya harus tanda tangan. Bapak Alif Raihan, Blok G2 nomor 22. Bapak Ari Susanto, ada? Oh iya. Empat bisa. Mbak Doni mungkin geser. Bapak Adi Suwasono. Oh. Mbak Hikmah. Oh iya. Mana bapaknya nggak diajak? Oh. Ini Mbak. Berarti sini nih. Iya, pemohonnya. Jadi pasangannya nanti berarti siap. Pasangannya nanti dipanggil lagi. Satu lagi itu Mbak Nurul. Oh, oke. Mana? Satu lagi. Asri Anggoro B201. Mana ada Pak Asri Anggoro? Oh iya, Bapak Asri Anggoro B201. Wah, buk ini, mantap buknya ini. Selamat siang Bapak, ini untuk akad kredit kita dengan notaris dulu. Saya dengan Bogor, notaris di Bapak Bogor, kantor saya di Medland Transaksi PTN nomor 30. Jadi berkaitan dengan tanah bangunan yang barusan Bapak beli dari developer rumah Trian 3, ada beberapa angka yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Kebetulan ini ada yang sertifikatnya udah pecah, ada yang belum. Yang pecah 2 orang milik Pak. Ya, yang baru sama oh ya,
Pak Arif sama Pak Arif. Sertifikatnya posisinya masih pemecahan. Jadi belum pecah PKP, tapi bukan lagi pecah. Nah, jadi baru 2 sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya pecah HGB atas nama masih atas nama developer, baru dibalik nama Bapak sama Ibu. Yang pertama kita ada perjanjian beli karena dibuka.